نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita sederhana pada pagi hari ini. Di dalam hadis yang sering kita dengar, yang sering disampaikan pula, bahwa ketika anak Adam wafat, terputuslah amalnya. Redaksinya beragam. Ada yang menggunakan anak Adam, ada yang menggunakan insan, manusia. Teks hadisnya, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Hadis yang lain, illa min salasatin. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, tapi sering luput dari pembahasan secara detail terkait kebahasaan. Kenapa kami menggunakan kata min di situ? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Kata min dalam ilmu nahwu, ilmu shorof, punya arti sebagian. Misal ayat yang sering kita dengar, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu wa minan nasi, min wa minan nasi, dan di antara, tidak semua manusia, dan sebagian manusia mereka berkata amanna, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Gitu Pak. Sehingga tidak bisa dikatakan semua manusia. Yakin kita tidak akan menerima itu karena kita tidak merasa seperti itu kan Pak. Maka lafaz wa minan nasi, dan sebagian manusia, termasuk hadis yang tadi saya sebutkan dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1631 atau At-Tirmidzi 1375. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin. Jika anak Adam wafat, terputuslah amalnya illa min salasatin, kecuali antara lain 3. Nah, yang seperti ini jangan disampaikan. Mungkin karena yang menyampaikan bukan ahli bahasa Arab. Bahkan orang Arab sekalipun, Pak, lahir besar di Arab, belum tentu paham yang seperti ini. Kenapa? Karena yang mereka ucapkan setiap hari itu bahasa-bahasa biasa, bahasa Arab biasa. Tapi ketika sudah merujuk kepada Al-Quran, pada hadis, orang manapun wajib belajar dan mendalami nahwu, shorof, balalaghah. Nahwu itu kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa alhamdulillah? Gak dibaca alhamda dan alhamdi.
Rabbil alamin. Kenapa Rabbi? Gak Rabbu, gak Rabba. Nah ini nahmunya begitu. Baik, Pak Taufik, kenapa Nabi mengatakan min? Karena Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan tidak gitu. Dalam hadis yang lain, misalnya hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Ibnu Majah atau Ibnu Majah, itu Nabi menyebutkan 7 malam. 7. Tadi saya share ke Pak Haridon. Apa bunyinya? Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi. Sesungguhnya yang akan didapati seseorang dari kebaikan dan amal solehnya setelah mati adalah satu, ilman allamahu wa nasyara, ilmu yang pernah ia ajarkan dan ia sebarkan. Nah, di hadis yang pertama ilmu terdapat dalam urutan yang kedua. Kemudian yang kedua, awwaladan shalihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Kalau di yang pertama di urutan yang ketiga, hadis yang kedua urutan kedua. Yang ketiga, aw mushafan warasahu, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Yang ini tidak disebut Nabi dalam hadis yang depan tadi. Yang keempat, aw masjidan banahu, masjid yang pernah ia bangun. Juga tidak disebut Nabi dalam hadis yang pertama. Yang kelima, aw baitan libni sabili banahu, atau rumah ibnu sabil yang ia bangun. Yang keenam, aw nahron ajrahu, sungai yang ia alirkan. Yang ketujuh, aw shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di saat sehat dan hidup. Karena banyak orang sedekah itu nunggu sakit. Setahu saya sedekah sudah masuk ke rekening pondok pesantren 10 juta, tolong doakan dengan para santri, hari ini suami saya masuk rumah sakit. Nah itu boleh. Tetapi yang afdol sedekah itu di saat kita sehat dan hidup, gitu Pak. Nah, kembali kepada pengertian hadis ini tadi itu, jadi tidak tepat kalau dikatakan hanya 3, gitu kan. Bahkan lebih jauh lagi dalam kitab Lil Imam As-Suyuti malah menyebutkan 12. Nah ini nanti lah ya, kapan-kapan ketemu lagi. Baik. Nah yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan pagi hari ini, anak yang soleh ini sepele, tetapi berat. Hadis yang ketiga ingin saya sampaikan dalam kitab Tahqiqul Amal bima fima yanfa'u minal lil mayyiti minal amal. Al mayyitu fi qabrihi kal gharib. Mayit itu kata Nabi di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam. Di mayit itu kata Nabi laksana orang yang tenggelam di dalam kuburnya di alam barzahnya. Yang kamilu da'watan talhaqu
Dan orang yang tenggelam, mayit yang seakan-akan tenggelam itu menunggu sesuatu. Apa sesuatu itu? Dakwah dan tanhaquhu, doa yang akan menyertainya. Doa yang akan menyertainya. Dari siapa? Mini benihi, dari anaknya. Dari anaknya. Sehingga pentingnya punya anak soleh itu begitu, Pak. Di saat kita masuk liang kubur, masuk alam barzakh, menunggu sampai kiamat tiba, itu kata Nabi seperti orang yang tenggelam. Nah, tenggelamnya kita akan mampu teratasi jika kita meninggalkan di dunia alam yang soleh. Makanya yang diminta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, misal dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah saya anak yang soleh. Di Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar dianugerahi oleh Allah anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya dan jadikan pula anak cucuku termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Yang diminta Nabi Ibrahim yang kedua dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 ini agar beliau dan anak cucunya termasuk penegak sholat, muqimas sholat. Sampai ditekankan oleh beliau, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ya Allah, agar saya dan anak cucuku tergolong orang yang menegakkan sholat. Nah, sepele, Pak, sepele. Tapi ternyata ketika kita wafat masuk liang kubur, yang kita tunggu salah satu diantaranya adalah doa anak yang soleh itu. Nah, kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, innallaha la yarfa'ul abda ad-darajat. Sungguh Allah akan betul-betul meninggikan derajat seseorang di mana? Di kuburnya. Karena hadis ini memang terkait dengan alam kubur, alam barzakh. Kemudian fayaqulu ay rabbi anna li hadhihi darajah. Nanti kita di alam kubur akan berkata, ya Allah, dari mana aku dapatkan nikmat kubur ini? Dari mana aku dapatkan derajat semulia ini ya Allah? Kita bertanya, kaget. Kita masuk liang kubur, menunggu ke alam barzakh begitu lama, dan ternyata kita punya anak yang soleh. Dari mana ya Allah? Kata Allah, min istighfari ibnika, dari istighfar anakmu. Dari istighfar anakmu engkau mendapatkan nikmat-nikmat kubur ini atas istighfar anakmu kepadaku untukmu. Makanya kan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 41-nya berbunyi, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Yang pertama, kita mengistighfarkan diri kita kepada Allah.
ya Allah ampunkan dosa. Wali walidayya, dan ampunkan pula ya Allah dosa papa mamaku. Yang kedua papa mama. Nah ini Pak. Jadi istighfar saja. Seperti apa Pak Taufik istighfar itu? Istighfar seorang anak untuk orang tuanya kepada Allah. Singkat Pak, Rabbighfirli wali walidayya. Hanya itu. Kalimatnya kan cuma Rabbighfirli wali walidayya, hanya itu. Tapi yang hanya itu menyebabkan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan berat Pak. Pertanyaannya kadang ada orang punya anak, bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu, tidak bisa kaji Al-Quran, apalagi doa-doa seperti itu. Maka di sini pentingnya mendidik agar anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang bisa berdoa kepada Allah untuk bapak ibunya. Dan kesolehan itu kata Allah ternyata bukan hanya untuk dirinya, untuk papa mamanya, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan untuk orang mukmin nanti pada hari kiamat, orang-orang mukmin. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri kita minas sholihin insyaallah. Caranya bagaimana Pak Taufik? Caranya sedini mungkin kita arahkan ke pendidikan agama di samping pendidikan umum. Kadang orang tua bangga anaknya lulus summa cum laude di fakultas teknik, bangga anaknya tercapai menjadi seorang dokter, bangga. Tapi kita ingat, barangkali bagi saya tidak bangga meskipun anak kita jadi dokter, jadi teknokrat, ahli ekonomi, jadi pejabat yang tidak soleh. Apa gunanya? Maka di sini pentingnya punya anak pejabat yang soleh, pengusaha yang soleh, ahli dalam bidang tertentu yang soleh. Kenapa? Kesolehan itulah yang akan membawa dia sendiri, orang tuanya menuju yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dari siapa lagi Pak Taufik? Bahwa orang yang mati laksana tenggelam, yang ia tunggu doa itu pertama dari anaknya. Tapi kan gak semua orang punya anak, kan betul? Kadang-kadang dia wafat masih bujangan, atau berumah tangga belum sempat punya momongan, punya anak wafat. Dari mana lagi? Kata Nabi, min au min akhihi, dari saudaranya. Maka kita ajak saudara kita yang tidak pernah ke masjid, pelan-pelan kita ajak ke masjid. Di Mas, Mbak, ayo ke masjid. Jangan sampai kita hanya soleh sendirian. Kita apa bersaudara? Hanya kita satu-satunya yang ke masjid misalnya. Oh jangan. Kita ajak kakak kita, adik kita, agar juga menjadi orang yang soleh seperti kita. Disoleh jangan sendirian. Nah, berkat bimbingan kita kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, ternyata kita wafat belum sempat punya anak, wafat. Au min akhihi, doa dari saudaranya, kakaknya, adiknya. Atau seperti saya, hari ini gak punya adik, gak punya kakak. Dari siapa lagi Pak Taufik? Au min sadiqihi, dari sahabat-sahabatnya. Maka di samping punya anak yang soleh atau punya saudara yang soleh solihah atau punya teman-teman yang soleh, makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan begini, tombo atiku ono liman perkara kaping pisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi
Ngerti ya? Oh iya, ini kan Pulau Jawa kan? Hanya dinyanyikan anak-anak santri pakai bahasa Jawa. Opik dalam bahasa Indonesia. Aslinya itu milik asal sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka penting, maka mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini setiap saat berkumpul, ikut taklim, ikut pengajian, terus kadang-kadang kita goes, silahkan. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas goes, dengar adzan, berhenti ke masjid, kan gitu Pak. Ini orang-orang yang soleh begitu. Ketika satu di antara sahabat kita wafat, yakin akan mendoakan kita. Kenapa? Persahabatan dalam keimanan, dekat di dunia, dalam pengajian, dalam bertetangga, sering main kartu bareng. Main kartu boleh Pak? Boleh, yang tidak pakai duit sambil nunggu sesuatu. Nah, ternyata ketika kita wafat teman kita, minimal teman kita di saat kita dimakamkan, kita didoakan, atau sebelum dimakamkan pun kita didoakan, atau bahkan bertahun-tahun kita sudah wafat teman kita masih hidup, ingat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itulah pentingnya punya teman-teman yang soleh, jadi bukan hanya anak. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang anak agar orang tua kita merasakan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan keberadaan kita di dunia ini. Anna rajulan min Bani Salamah qala, ada sahabat Nabi dari Bani Salamah. Nabi punya istri namanya Ummu Salamah, mantan istrinya Abu Salamah. Nah, salah seorang sahabat Nabi dari Bani istrinya, ya Rasulullah, wahai Nabi, kata sahabat ini, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma. Ya Rasul, adakah kebaikan, kebaktian yang dapat aku kerjakan untuk kedua orang tuaku ba'da mautihima, setelah wafatnya ayah bunda? Saya ulang, ya Rasul, adakah kebaikan, kebaktian kepada papa mamaku setelah wafatnya yang dapat aku kerjakan? Itu bahasa kita. Kemudian Nabi menjawab, na'am, ada. Yang pertama, berdoa untuk keduanya. Apa doanya? Misalnya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, yang Rabbi ighfirli wa liwalidayya istighfar. Tapi warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini doanya. Kalau istighfar itu permohonan ampun kepada Allah. Adapun yang pertama disebut Nabi, yang pertama as-shalatu alaihima, berdoa untuk kedua bapakmu. Misalnya kita sudah wafat, anak kita pulang kampung atau ziarah kubur ke pemakaman kita, atau setiap sholat 5 waktu selesai, anak kita gak buru-buru beranjak pulang, tapi dia berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Bisa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena anaknya pernah ngaji di TPA Masjid Baitur Rahman, doanya bukan hanya itu. Nabi mengajarkan, ya Allah, wafsah fi qabrihima, lapangkanlah papa mamamu di dalam kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan sinarilah papa mamamu di dalam surga. Nah, doa ini Rasul ajarkan yang dapat kita akses dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab mengucapkan mata.
mayit. Kalau yang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, hafal insyaallah. Tapi doa-doa yang lain Pak yang Rasul ajarkan, wafsah lahu fi qabrihi wa rawwil lahu fihi warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ini agak berat. Ustaz saja belum tentu bisa. Kalau pas nggak baca hadis ini Pak, kecuali ustaz yang memang khatam ngajinya. Khatam itu misal menghatamkan dan menghafal Riyadhus Shalihin dari bab 1 sampai terakhir, Sahih Bukhari dari bab 1 sampai terakhir, itu baru khatam namanya. Kalau di kampus saya belum pernah mendengar khatam, karena di kampus hanya 16 kali pertemuan, 2 kali ujian, hanya 14. Maka sulit mengandalkan ilmu dari kampus kalau untuk bisa hafal. Sulit. Saya bisa hafal hadis itu bukan dari kampus, dari pesantren. Dan itu terhitung dari tahun 92 sampai hari ini belum selesai. Kenapa? Karena baca hadisnya itu urut. Bukan kalau di kampus kan tematik Pak. Mata kuliah misalkan tafsir hadis ahkam. Bab apa? Oh, bab toharo, ya bab toharo saja. Bagaimana kita mendapatkan ilmu meskipun di Madinah sekalipun, di Mekah sekalipun, di Mesir juga tetap tidak bisa menghatamkan Sahih Bukhari dalam tempo yang sesingkat itu. Nah, baik. Maka ketika anak kita setiap ba'da sholat 5 waktu minimal, atau ketika ada waktu ke pemakaman orang tuanya, dia berdoa, Allahumma ighfir laha, kalau yang ke makam ibunya, warhamha wa'afiha wa'fu anha, terus. Nah, karena rangkaian doa yang dia punya banyak, karena guru TPA-nya mengajarkan banyak, maka ada doa yang lain, wafsah lahu fi qabrihi, Allah lapangkanlah kubur mama papa, wa nawwir lahu fihi atau fihima, dan sinarilah kubur kedua mama papa, warfa' darajatahuma fil mahdiyyin, tinggikan, muliakan derajat papa mamaku dan tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, ini enak. Nah, ini tadi saya katakan sepele, tapi kadang nggak bisa. Kadang bisa kelepotan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Nah, kata Nabi ada kebaikan yang dapat kamu kerjakan sebagai tanda bukti kamu, kata Nabi, kepada papa mamamu. Yang pertama, as-salatu alaihima, berdoa kepada Allah untuk papa mama. Dan yang kedua, wal istighfaru lahuma, beristighfar kepada Allah untuk keduanya. Ini yang katakan Rabbighfirli wa liwalidayya, istighfarnya itu. Yang ketiga yaitu infadu ahdihima min ba'dihima, yaitu menjalankan janji yang pernah diucapkan oleh orang tua kita yang belum terlaksana. Melaksanakan janji, misal orang tua bapak ibu berjanji kepada sahabatnya di kampung, ya nanti kalau saya ada rezeki saya buatkan musola ya, ukuran 10x8 bisa. Belum sempat membuat musola, wafat. Kita tahu mungkin dari beliau sendiri atau dari teman-temannya. Nah, maka di saat kita punya rezeki yang lapang, kita laksanakan janji kedua orang tua kita itu. Nah, itu sangat bermanfaat untuk orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, wasilaturrahim, menyambung silaturrahim yang senantiasa disambung oleh orang tua kita. Salah satu bukti bakti kita kepada orang tua setelah wafatnya mereka berdua adalah menyambung silaturrahim yang pernah disambung oleh orang tua kita. Bisa dia punya kerabat jauh, sering berkunjung, lanjutkan, jangan diputus.
Maka di samping kita sebagai anak mendapatkan pahala, orang tua kita pun mendapatkan rahmat dari Allah atas bakti orang tuanya ini. Yang terakhir, wa ikrami shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tua kita, memuliakan teman-teman orang tua kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita kekuatan untuk bisa berikhtiar menjadikan putra-putri kita yang saleh, salihah, yang insya Allah itulah yang akan bermanfaat untuk kita di saat kita di alam barzakh atau di alam kubur. Baik, pada kali itu mari kita diskusikan, masih ada waktu sampai 4 jam. Fadhal masykurah. Silakan. Apabila orang tuanya muslim atau naruh di pesantren. Ya. Apabila orang tuanya musyrik, apakah sampai? Nah, kalau orang tuanya musyrik atau non muslim, maka terhijab, tidak sampai pahalanya, tidak sampai terhijab. Terhijab dengan apa? Dengan keimanan. Terhijab dengan keimanan. Silakan. Sekarang ini kan dengan maraknya HP dan sistem WA, ini sudah menjadi kayak kebiasaan atau digunakan bahwa kalau ada seseorang, saudara kita, teman kita meninggal dunia, itu mereka dibanjiri dengan ucapan-ucapan bela sungkawa, kemudian doa untuk almarhum. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kadang-kadang saya berpikir kalau saya ikut melakukan seperti itu, kadang-kadang terpikir bagi saya, apakah saya tidak termasuk membuat satu perbuatan ria? Karena sebetulnya doa ini hanya murni kita tujukan kepada Allah. Nah, maka saya nulis di WA itu, kemudian ada sedikit perasaan supaya keluarganya membaca, supaya teman-teman membaca dan lain sebagainya. Nah, ini apakah tidak mengganggu kemurnian doa saya kepada Allah, sehingga saya khawatir unsur-unsur ria walaupun itu sedikit, dan itu akan mengganggu doa saya yang sebetulnya hanya karena Allah itulah yang kita tujukan. Makasih Pak. Baik. Yang pertama, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Paling baik menurut saya yang pertama, kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka. Tidak ada ruginya orang berbaik sangka. Ketika ada orang memberikan ucapan bela sungkawa dan lain sebagainya, maka husnudzon kita, orang ini orang baik yang peduli kepada sahabatnya, kepada tetangganya, bahwa dia turut berbela sungkawa meskipun hanya melalui pesan singkat atau WA atau mungkin Instagram dan seterusnya. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi untuk doa harus dilafazkan, harus dilafazkan. Tidak disebut baca Quran kalau begini aja, Pak. Enggak. Yang baca Quran itu ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ini baca Quran yang mendapatkan pahala. Kalau
panjang pendeknya, makhrajnya terlafazkan. Maka nggak ada imam itu meskipun dia sholat zuhur asar, Allahu Akbar, dalam hati baca Fatihah. Kata anak kita, Pak, kok mulut papa diem saja waktu sholat zuhur? Dalam hati nak, oh enggak, dilafazkan, betul dilafazkan, hanya lirih, hanya lirih. Makanya kapan-kapan Bapak Ibu silakan ke Libanon, ke Yaman. Ya, nanti kalau COVID selesai, ajak saya. Jadi kaum muslimin di sana kalau baca Fatihah ketika pas zuhur, itu kayak akhirnya timbul suara kayak gemuruh gitu, lirih. Gak bisa gini dalam batin, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati gak bisa, harus dilafazkan. Itu yang bisa dibatin itu adalah niat. Ya Allah, saya niat baca Quran karena Engkau ya Allah, itu dibatin boleh. Atau ya Allah, saya niat iktikaf di masjid, dibatin boleh. Atau ingin yakin betul nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, silakan dibatin boleh. Tapi untuk baca Quran tidak bisa dibatin, termasuk doa dilafazkan, apakah diri sirran atau jahran, atau agak jelas suaranya. Misal kayak diri itu, nah ini kan orang nggak kelihatan, nggak dengar, hanya kita yang mendengarkan, itu dilafazkan. Baik. Nah, kembali pada pertanyaan, boleh nggak? Boleh saja. Nah, kita orang yang mendapatkan membaca tersebut berbaik sangka oleh tanda belasungkawa dari sahabatnya ke kita. Adapun riya atau tidak, urusan dia dengan Allah. Nah, dia niat insya Allah dijaga. Oh iya, karena emang ada beberapa ibadah itu yang harus jahar, ditampak begitu, sholat berjamaah. Ada orang bilang, Pak, kok saya nggak pernah lihat Bapak berjamaah di Masjid Rahman? Batin saya mengatakan takut riya. Ini nggak boleh. Nggak pernah sholat berjamaah di Masjid Rahman, alasan takut riya. Ini salah. Justru memang sholat berjamaah itu harus tampan orang. Itu fungsinya berjamaah itu untuk apa? Supaya satu masjid makmur, orang lain pasti lihat. Gak mungkin kita dari rumah ke masjid ini pakai baju kayak teroris kan? Biar ikhlas itu enggak bisa begitu ya. Tapi ketika tahajud, afdolnya di rumah. Yang paling ujung misalkan ya di rumah, di kamar yang sepi, itu tahajud. Dikir di malam hari, gitu Pak. Makanya tadi kan yang ketiga ya, baca Quran, renungkanlah artinya. Sholat malam, kerjakanlah. Yang ketiga, orang soleh, dekagilah. Kabing papat watan iro engkang luwe. Puasa sunnah, lazimkanlah puasa sunnah. Watan iro engkang luwe. Nah, puasa sunnah. Nah, yang kelima, kaping limo zikir wangi, kerjakanlah. Nah, zikir malam. Itu di mana? Yang pas, yang paling bagus. Di masjid boleh, terang-terangan boleh, tapi di rumah di saat yang sepi lebih afdol. Jadi mana ibadah itu yang jahron, kelihatan, tampak, sholat berjamaah, 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kelihatan. Kemudian apa lagi Pak Taufik? Termasuk kalau di Timur Tengah, termasuk di Jakarta sudah ada lagi. Termasuk wakaf. Kenapa? Dijelaskan agar tahu status ini adalah wakaf. Status masjid ini wakaf. Status tanah ini wakaf.
status rumah ini wakaf. Agar apa? Agar nanti ahli warisnya tidak lagi mengakui itu sebagai harta warisan bapak ibunya. Maka bukan hanya diiklankan, tapi disertifikatkan, gitu Pak. Maka ada ibadah-ibadah itu yang memang terang-terangan Allah dan Rasul yang mengajarkan, sampai-sampai kata Nabi dalam hadis yang sangat sahih, beliau bersabda, man qada aw raha ilal masjid, siapa yang pagi-pagi petang-petang ke masjid li faraidillah, dalam rangka menjalankan salat-salat fardu, banallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha, maka Allah akan membangunkan tempat untuknya di surga. Nah, kan pasti kan ketahuan orang, Pak. Pagi-pagi itu siapa petang-petang subuh-subuh ke masjid? Oh, ketua DKM, yaitu Subaitur Rahman. Siapa itu? Oh, Pak Taufik. Nah, ketahuan. Nah, yang penting niat kita jaga. Mengamalkan hadis ini tetap dengan niat yang shalihah. Apa? Ikhlas semata-mata karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Betul, la syarika lah. Ketika niat karena Allah, jangan karena yang lain. Makanya Pak, musyrik itu kan ada musyrik Pak, yang menyebabkan kita didoakan anak kita nggak nyampe tadi Pak ya. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah api, menyembah matahari, agama Sinto, agama Majusi, musyrik kan itu kan. Maka ketika anak kita Rabbil firli wali walidayya terhijab. Tapi ada kemusyrikan yang tidak sampai kepada keluarnya kita dari agama, riya, sum'ah, berbuat ingin didengar, dilihat orang, riya atau sum'ah. Ini musyrik kecil. Dan dampaknya luar biasa Pak. Contoh begini, kita punya anak dua misalnya sedang ujian, yang satu SD kelas 4, yang kedua anak pertama SD kelas 6. Sepulang dari rumah ditanya oleh mamanya, adik, dari adik ujian bisa nggak sayang? Oh bisa mah, gampang. Kata mamanya menyerah. Perasaan adik nggak belajar sama tempo, gampang, lah kan nyontek mah. Kata mamanya, kok bisa nyontek nggak? Pengawas ujiannya ngantuk mah, tidur, nyontek aja kayak teman-teman. Nyontek karena pengawasnya ngantuk atau tidur. Anak yang pertama datang, kakak, kata mamanya, tadi ujian bisa nggak kak? Bisa mah, tapi ada 2 soal yang kakak nggak bisa. Dijawab, nggak bisa mah. Nggak nyontek, enggak mah. Memang pengawasmu nggak ngantuk nggak tidur, ngiler mah. Tapi kata anak yang pertama ini mah, pengawas boleh ngantuk, boleh tidur, BPK boleh merem, KPK boleh tidur mah, tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Istri boleh di Kemang Pratama, suami di Amerika, karena la ta'khudhuhu sinatun wa la naum teraplikasikan, maka menjadi suami yang tetap menjaga pandangan mata, menjaga hati untuk tidak akan pernah punya niat berzina dengan wanita lain. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini kan akidah yang teraplikasikan dalam kehidupan kita. Apa ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak korupsi. Tapi la ilaha illallahnya itu hanya sebatas lisan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tetap nakal. Berarti
kalimat tauhidnya hanya di lisan, tidak sampai dalam aplikasi. Nah, termasuk ketika berbuat tidak karena Allah itu bagian dari kemusyrikan, meskipun tidak musyrik besar, musyrik kecil. Maka kembali kepada pertanyaan, boleh. Bagaimana agar kita nggak ria, nggak sum'ah, nggak ujub, nggak takabur? Ya memang harus kita jaga hati. Kadang orang kita lihat selengean, apa selengean itu? Tapi ternyata Allah nilai ikhlas. Ada orang tampak ikhlas, tapi hatinya suka ria, suka sum'ah, gitu kan? Maka berbaik sangkalah kepada setiap orang yang ada di depan kita, baik secara lisan, kemudian pemikiran, gerak-gerik. Umpama ternyata sangkaan kita yang baik meleset, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam hukum kaidah hukum berbicara nahkum bil zawahir wallahu ya'lam bis sarair. Ketika proses hukum, maka hakim jaksa itu menghukumi yang lahiriah. Wallahu ya'lam bis sarair. Allah lah yang Maha mengetahui yang sir, yang rahasia. Misal begini, ada seseorang dijebak misalnya, dan itu pernah saya dapati orang dijebak. Karena menjebakkan, karena ketika dia di OTT itu diperiksa oleh hakim jaksa di pengadilan dan seterusnya, ada bukti narkoba di mobilnya. Buktinya kan ada, padahal itu ada niat jahat dari temennya yang menyelipkan barang itu ke mobilnya. Tapi tetap dia kena, kenapa ada bukti itu, Pak? Adapun wallahu ya'lam bis-sarair, Allah lah yang Maha tahu nanti. Maka dalam Al-Qur'an surah At-Tin, alaihsallahu biahkamil hakimin. Termasuk masalah politik misalnya, saya nggak bahas masalah itu, tapi kan ada juga orang yang memang sengaja namanya dihancurkan dan seterusnya oleh tertentu agar apa? Agar karir politiknya habis juga di situ, nggak sampai nanti ke atas karena nanti akan mengganggu. Nah ini, wallahu ya'lam bis-sarair. Baik, makasih Pak. Baik Pak, saya tambah lagi. Saking pentingnya doa, apakah dari seorang anak kepada orang tuanya, dari saudara kepada saudaranya, atau dari kita teman ke sahabat kita? Dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 438 atau Sahih Muslim 956, Nabi pernah sholat jenazah. Sholat jenazah itu di kuburan. Hadis pasti sahih. Jadi sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'atin fi qabriha, bahwa Nabi sholat jenazah mayit seorang wanita di kuburnya. Karena tunadhiful masjid, wanita ini adalah marbot masjid. Jadi di zaman Nabi ada marbot masjid wanita. Kalau di Petrohim belum ada, Petrohman. Belum ada. Dan besok dari marbot yang perempuan. Karena tunadhiful masjid, wanita ini adalah wanita yang setiap saat membersihkan masjid. Wa kana sahabatu qad dafanuha min ghairi an yukhbiru ar-rasul. Dan para sahabat Nabi menguburnya dengan tidak memberi kabar kepada Rasulullah bimautiha, dengan kewafatannya itu. Nah, hadis yang lain, kenapa engkau tidak izin kepadaku? Sahabat menjawab, karena kami menguburnya di malam hari yang dilatih Rasul, kami tidak ingin membangunkan engkau wahai Nabi. Langsung Nabi sholat jenazah di atas makam itu. Nanti bisa dicek milik saya nomor hadis 438 Sahih Bukhari, Sahih Muslim 956 yang pasti sahih muttafaqun alaih.
Yang ingin saya sampaikan adalah betapa pedulinya Nabi kepada wanita ini agar apa? Agar wanita ini mendapatkan syafaat, mendapatkan barokah doa-doa dari orang yang masih hidup. Yang tidak boleh itu sholat sengaja menghadap kuburan, begini tidak boleh. Contoh begini, kita di sana itu ada kuburan, Allah, ini nggak boleh, haram. Itu yang haram. Jadi kita di sana, terus makam di situ, ini nggak boleh, ini haram. Tapi kadang-kadang orang kan nggak banyak tahu yang sekedar ini. Kalau tidak mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid, nanti bisa tanya Ustaz Subhan, teman saya, ada Ustaz dari sini. Beliau ngajar sama saya di Al-Ihsan. Saya ngajar hadis, beliau kitab ini Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab. Nah, itu di kitab ini disebutkan 9 hadis bahwa Nabi pernah praktek sholat jenazah karena Nabi nggak sempat sholat, nggak tahu. Tahu-tahu ada sudah dikuburkan, langsung Nabi sholat. Allah, gitu. Ini saking pentingnya, Pak. Makanya kalau masuk bapak itu misalnya bapak ibu sekalian, ada saudara wafat. Prediksi kita dari Kemang Pratama 3 Pak ya. Misalkan ke Babelan atau ke Karawang, kita dapat kabar bahwa saudara kita sahabat kita dimakamkan nanti jam 1, disolatkan jenazahnya di Masjid Anu jam 12 sekian misalnya. Ternyata agak macet, ada kendala. Nyampe di masjid tempat sholat itu, kita kehilangan 3 takbir. Kata yang nggak pernah ngaji, ketinggalan, nggak jadi apa? Jangan. Kita ketinggalan 3 takbir. Wah, sudah kita sayang sudah kita dengar Allahumma la tahrimna ajrahu. Misalkan ini ya, kan sudah mau pindah tempat kan? Ikuti Pak. Allahu Akbar. Nah, ini ada tata caranya. Tata cara jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, ikuti Allahu Akbar. Makmum dan imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu lanjut. Allahu Akbar. 2 kan? Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. Yang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang Pak, karena banyak orang yang saya perhatikan ketinggalan, nggak jadi sholat, padahal sudah wudu. Sayang sekali. Sayang, pahala sebesar gunung Uhud hilang bagi kita. Dan sayang pula doa kita yang begitu bermanfaat untuk mayit. Sayang kedua-duanya. Sayang kita kehilangan pahala sebesar gunung Uhud, dan sayang pula kita belum sempat mendoakan dia. Nah, dengan ilmu yang seperti ini, kata Ustaz Taufik dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 556 ada ketahuan. Itu Pak. Apa cara yang kedua? Imam Ashab dari Malik, ketika kita ketinggalan 2 takbir Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Nah, langsung 2 Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ikuti. Dan nanti salamnya bareng imam. Nah, tapi saya memilih yang pertama, itu jumhur. Tapi kalau ada sahabat kita begini, perasaan kurang 2, kok langsung salam, berarti dia ikut Imam Ashab dari Malik gitu kan. Nah, itulah enaknya kalau kita mengetahui fikih perbandingan mazhab, gak gampang menyalahkan orang. Nah, ke imam tadi, imam kita ini sholatnya model Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Imam kita tadi Bismillahnya
Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah basmalah disyirikkan. Nah, sepertikan ada peningkatan. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Karena itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7 gitu. Nah, ini orang yang bijak itu begitu. Wah, ini salah, enggak. Nah, modelnya perkara bapak ibu yang di belakang baca bismillah itu berarti makmumnya bermadhabkan Hanafi sama Hambali. Nah, kita bermadhabkan Syafi'i, silahkan saja. Yang tidak boleh mazhab Imam Santoso. Apa? Enggak Imam Santoso. Asal Malang. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam semesta. Itu Imam Santoso, mantan petinju Jawa Timur, jadi ustaz. Sholatnya pakai bahasa Indonesia. Imam Santoso. Jangan kaget, ini sudah terjadi pada tahun 1990-an. Sudah pernah ada di Indonesia. Tahun 92 pakai bahasa Indonesia. Lah kan repot tadi orang Betawi. Nah, sudah atau DKM orang Betawi. Allah gede banget. Bahkan nggak enak ini. Yang Padang nggak mau kalah Allah dan gadang. Nah itu baru salah itu. Nah, jadi Pak, saking pentingnya sholat jenazah itu. Dan jadi meskipun kita telat atau bahkan begini Pak, bahkan begini, misal nih orang sudah pada sholat selesai, terus jenazah masih ada, kita telat sendiri nggak apa-apa, tidak harus berjamaah. Kenapa? Sayang pahala sebesar gunung Uhud hilang, dan sayang doa yang terbaik untuk kita menghantarkan saudara kita ini, gitu Pak. Nah, ini sangat pentingnya begitu. Sampai-sampai Nabi sendiri sudah dimakamkan saja, Nabi mensolatkan jenazahnya di dalam kubur, di atas kuburnya, gitu Pak. Ini saya yakinkan hadis sahih sekali. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari 438, Sahih Muslim 956. Baik, barangkali itu mohon maaf saya tidak ikut makan atau sarapan karena saya ada rapat di pondok pesantren. Mohon izin saya langsung berangkat ke lokasi rapat Pak ya. Saya rapat jam 6:30 dekat bersamanya. Nahmatin bilhamdulillah, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi